kepada Allah. Lanjut. Bila mana kalimah ini la ilaha illallah sudah tampak kepada zahir dan batinnya, maka batinnya melihat langit, memandang bumi, memandang isinya. Hanya satu kedudukan di situ, la ilaha illallah. Zahir batinnya la ilaha illallah. Langit dan bumi beserta isinya, la ilaha illallah. Tiada selain daripada Allah. La ilaha illallah. Silakan saudaraku. Au ya Allah anta maksudi, au Allah la syarikalah, au Allah huwa maksudi, au huwa mawjudun, au ma'budun, au anta Allah la gairuh, au la gairuk. Yakni ketika engkau sebelum memulai pada berzikir la ilaha illallah, hendaklah tanamkan dalam hatimu berniat berzikir karena Allah, bukan karena ingin menjadi walinya atau karena sesuatu yang lain. Au Allah la syarikalah, atau Allah yang tiada syarikat apapun di dunia ini baginya. Au Allah huwa maksudi, atau Allah lah yang aku maksud, yang ia adalah maujud, yang wajib lagi disembah. Lanjut Bu ya. Hendaklah seseorang tadi itu apabila dia berzikir, jangan bersandar kepada amal. Akan tetapi dia bersandar kepada pertolongan Allah semata-mata. Maka ia mengiktikadkan sebelum berzikir tadi itu, tidaklah mampu ianya berzikir kecuali atas daya upaya serta pertolongan Allah lah ianya dimampukan untuk berzikir. Bermakna ianya bersandar kepada Allah semata-mata. Bermakna ianya bersandar kepada rahmat Allah semata-mata. Bermakna ianya bersandar di atas taufik Allah semata-mata. Bermakna ianya bersandar kepada pertolongan Allah semata-mata. Karena dia dapat beramal di atas pertolongan Allah. Karena dia dapat beramal karena cinta Allah. Karena dapat ianya beramal tak lepas daripada taufik Allah. Karena dia beramal tadi itu tak lepas daripada rahmat Allah. Begitu saudaraku. Lanjut. Faqaulina, maka kami katakan bikalimatillah, dengan kalimat Allah, la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah, aw la mustaghniun an kulli ma siwa muftakiran ilahi ma'adahu illallah. Wa amma saliku fa ma'nahu la ma'buda illallah lil mubtada li anna muqtadal ibadati ibtida, aw la maqsuda ilallah lil mutawassiti li anna muqtadat talabi, aw la mawjudu ilallah lil muntaha li anna muqtadau al fana'u lima siwa lima siwahi wal baqa'illah. Dan kami katakan bahwasanya makna daripada la ilaha illallah dan beberapa kedudukan la ilaha illallah, yakni tidak ada satupun yang wajib ada di dunia ini terkecuali Allah, dan tiada yang bersifat kaya luar biasa selain daripadanya, dan seluruh alam semesta berhajat kepadanya. Dan adapun sebaliknya orang-orang pertama, jalan yang pertama ketika mengucapkan la ilaha illallah, yang permulaan adalah la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah terkecuali Allah. Itu makom yang pertama. Dan makom yang kedua yang di pertengahan adalah la maqsuda illallah. Ketika dia berzikir la ilaha illallah, batinnya menyebut la maqsuda illallah. Artinya tidak ada tujuan apapun terkecuali Allah. Itu makom di pertengahan. Adapun makom yang paling tinggi adalah ketika dia mengucap la ilaha illallah,
la maujuda illallah lil muntaha, tidak ada yang ada terkecuali Allah lil muntaha, bagi kesudahan, di anna muqtadahul fana lima siwallah wal baqa'i lillah, karena sesungguhnya ketika seseorang melafazkan la ilaha illallah, di batinnya merasa tidak ada apapun di dunia ini terkecuali Allah, maka jadilah makom dia itu fana kepada Allah dan baqa kepada Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Lanjut Bu ya. Iya. Di dalam mengetikadkan la ilaha illallah tadi, sama kita tahu tiada Tuhan selain daripada Allah. Di sini tampak sebagaimana makom yang pertama tadi, dia di saat mengucapkan la ilaha illallah, tiada setiap sesuatu kecuali asma Allah. Tiada setiap sesuatu kecuali afal Allah. Tiada setiap sesuatu kecuali sifat Allah. Tiada setiap sesuatu zat wajibal wujud di hatinya yang ianya mengiktikadkan zat semata-mata. Ini dikatakan bahawa makom ianya kepada tauhid yang sebagaimana ianya dalam bentuk tauhid. Yang kedua adalah bab maraqabah. Di saat ianya mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha melihat. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha mendengar. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha berkuasa. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha mengawasi. Ini adalah bab maraqabah. Yang tadi itu bab tauhid, yang kedua bab maraqabah, yang ketiga adalah bab musyahadah. Di saat ianya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tampak kalimah la ilaha illallah pada zahir dan batinnya. Tampak kalimah la ilaha illallah pada langit dan bumi beserta isinya. La ilaha illallah. Setelah itu yang keempat, di saat ianya mengiktikadkan la ilaha illallah, tiada satu apapun, karena setiap sesuatu apapun ini adalah maujud. Setiap yang maujud ini pada dasarnya tiada. Pada dasarnya tiada. Pada dasarnya tiada. Yang bermakna di situ yang ada hanya Allah semata-mata. Nah, inilah yang dikatakan wasil di sini, yang keempat ini. Sampai pengetahuannya di dalam sesuatu hal tadi itu kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang bermakrifah tidaklah ianya merasa bermakrifah. Orang-orang bermakrifah tidaklah ianya mengaku bermakrifah. Selalu ianya mengikuti perintah Allah. Selalu ianya mengikuti perintah Rasulullah. Semakin taat ianya beribadah kepada Allah. Semakin taat ianya berakhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada ianya melanggar daripada syariat. Dia selalu mengikuti apa perintah Allah. Bila mana azan berkumandang, segera ianya solat. Tidak ada ianya sedikit pun lalai dengan perintah Allah. Tidak ada sedikit pun lalai apa yang dikatakan perintah kepada Rasulullah. Tidak ada ia lalai. Nah, inilah orang-orang yang betul-betul bermakrifah, yang sebagaimana berjalan ianya sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut saudara Kutri. Aina tizah hadhihi syair Allah 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 malana maulan siwa Allah kullu ma nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Allah Allah, tidak ada satupun selain kepada Allah. Dan ketika kita memanjatkan doa berzikir kepada Allah dengan Yahu dan tajalinya seseorang hamba kepada Zat Rabbul Arbab, maka berkatalah dia Anallah. Allahu a'lam bishawab. Selesai Bu, yang nggak sanggup lagi. Ya. Ya, syukur alhamdulillah. Malam ini masih ada Bapak mau bertanya, silakan Bapak. Terima kasih Saudara Dinda Tri.
Silakan Bapak mau bertanya, ada yang bertanya di bawah silakan. Ya itu bagus itu Bunda. Maka setiap orang yang menyebut nama Allah bergetar hatinya, itu tanda-tanda bertambah iman dia, bertambah keimanannya. Bagus itu. Iya, iya saudaraku Bapak Man. Alhamdulillah. Ya sekiranya, amin. Saudaraku ada saja, amin. Oh, cara dalam mengamalkannya setelah sholat taubat, kebiasaan kami ditambah. Kalau di sini sholat taubat saja Bapak, sholat taubat saja. Kalau Bapak mau menambahkan sholat tasbih untuk mengamalkannya, umpamanya ada dari guru Bapak, amalkan itu Bapak Supriyato, itu nggak apa-apa juga. Tetapi di sini hanya sholat taubat saja, 2 rakaat. Mohon maaf Tuan Guru, izin tanya macam mana caranya zikir Allah dalam hati. Caranya tidak serentak dengan napas. Tarik napas dahulu. Tarik napas dulu. Setelah tarik napas tadi itu, rasai di hati tadi itu dahulu. Penghujung daripada napas tadi itu baru sebut nama Allah dengan lembut. Allah di hati. Allah. Nanti tarik lagi napas, jangan serentak dengan napas. Tarik napas lagi. Penghujung pada rasa, rasai daripada ubun-ubun sampai ke rambut, sampai ke telapak kaki, ujung rambut sampai ke kaki, zahir dan batin. Rasai dari naik napas tadi itu. Jangan serentak dengan napas diucapkan Allah. Setelah penghujung daripada napas, baru diucapkan Allah. Begitu Bunda GTA, dia zikirnya itu beda-beda. Cara mengamalnya itu beda-beda, tidak sama. Untuk jalan Nur Muhammad dalam solat, bagaimana musyahadakan zahir batin ini adalah Nur Muhammad. Musyahadakan pada zahir batin ini adalah Nur Muhammad. Musyahadah kepada Nur Muhammad. Kalau kita hendak jalan kepada Nur Muhammad, musyahadahkan zahir batin ini adalah Nur Muhammad. Begitu saudaraku. Begitu caranya saudaraku Muhammadnya. Musyahadah kepada Nur Muhammad. Bila mana tampak Nur Muhammad pada zahir batin kita, maka tampak Nur Muhammad pada sekalian alam. Memesrakan saudaraku. Boleh dengan gerak diam saja, boleh dengan gerak tadi itu terpandang Nur Muhammad. Ya Bapak. Boleh kalau halangan, enggak apa-apa. Kalau dalam halangan itu tidak boleh zikir duduk, zikir biasa saja. Berjalan kita, berbaring kita, boleh kita zikir. Tetapi zikir duduk tadi itu bagaimana dalam keadaan kita berwudu. Nah, umpamanya yang tidak boleh itu, kita itu sholat, siap itu membaca Al-Quran dan zikir duduk. Cuman kalau kita lagi bekerja, walaupun halangan, walaupun kita umpamanya keramaian, kesendiri boleh zikir, nggak apa-apa. Boleh zikir, nggak apa-apa. Begitu Bunda ya. Iya, saudara. Iya. Waalaikumsalam. Itu saudara tadi itu badannya bergetar itu. Kalau kita tengok apa-apa, hati menyebut, nggak apa-apa saudaraku, karena harfiah daripada pergerakan napas kita naik dan turun itu sudah hu itu. Sudah hu di situ.
tinggal ditarik saja napas itu sudah bermakna hu itu. Ditarik saja napas itu udah hu itu, tanpa dizaharkan, tanpa diucapin di lisan, sudah hu. Itu maknanya di sana. Iya, iya. Begitu saudaraku ya. Ya serah. Ya, Bu ya, itu kayaknya Medi itu mau naik Bu ya. Silakan ini dinaikkan nih Edi, naikkan dulu biar saya turun. Oh itu Iya, sudah kosong itu. Oh iya. Saya jangan turun Bu, kalau bisa, kalau ada mau naik. Sudah. Bagaimana kabar Mbak Nini? Sehat Mbak Nini? Alhamdulillah ya. Masih sehat, proper and always. Mudah-mudahan dengan Buya bertanya tentang sehat dan sehat kita tuh, kita pun ikut pula mendoakan semua yang ada di Komal Buya Asar. Mudah-mudahan sehat selalu dan forever. Nah, begitu ya. Nanti kalau di rumah saya sebut aja pada malam hari ini, malam minggu yang ada di Komal Buya tadi. Mudah-mudahan sehatkanlah dia ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah dia. Ya selalu dan forever. Maka kalau minta panjang umur nggak mau saya Buya. Maka kalau minta panjang umur saya pergi aja nanti. Jadi gini Buya, alhamdulillah ada juga sempat saya masuk. Saya ongkem dulu ya. Saya terangkan saya berada sekarang di kedai nasi. Ya. Kalau ada backsound di TV jalan terdengar, maklumkan saja. Jadi dengan judul ini Bu ya, silakan bertanya bernarasi. Nah, digabung nih Bu ya. Cuma pertanyaannya nanti atau bernarasi nanti lain daripada yang dibawa-bawa ulasan tadi. Nah, untuk background, Pak background, Abang background, apa background lah, itu menyebut nama Buya tadi. Ya Rudi binnya nggak tersebut. Sudah dicatat nggak nama binnya Bapak dari Buya kita? Kurang Sudah. itu tadi. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Nah, untuk yang di dalam Komal Buya ini sekarang, itu saya banyak juga yang nak kenal Buya sama Edi ini. Jadi untuk saya kenalkan dulu, saya dari Pekanbaru Riau ya. Kampung saya Sumatera Barat. Jadi dalam hal tadi ada orang menanya silsilah Buya, di mana insting kita dia nanti akan melenceng mempelajari kita, kan begitu. Nah, jadi kalau saya bertanya atau bernarasi di luar daripada yang kita uraikan, apa itu narasi saya? Agama itu nasihat. Tentang apa yang kita mau nasihati nanti? Itu tentang kematian. Bagaimana tentang kematian? Jarang diperdengarkan orang Bu ya. Sekarang Mak Edi memperdengarkan. Ya. Nah, saya pindah agak ke belakang dulu sebentar Bu ya. Masih terdengar ini suara-suara gedablik. Ke belakang kedai nasi Bu ya. Nah, jadi narasi Mama Edi ini yang kawan-kawannya atau yang ikhwan atau yang aki-aki di Komal ya, bernarasi tentang kematian. Bagaimana itu tentang kematian? Ya, kalau orang mendengar kabar kematian gak keliru itu menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau setelah berangkatnya mayat dari rumah, ada kata sebutan ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kalau Mbak Edi enggak lagi Bu ya. Tentang kematian itu dalam apanya, cukuplah kematian menjadi penasihat. Kapan mau dimuizah, cukuplah kematian menjadi penasihat. Jadi kalau cukuplah kematian menjadi penasihat, jangan jadikan pena sakit. Nah, jadi catatan saja tadi, jangan pena sakit ya, nanti dawatnya berisi. Ya, hai. Ya, jalin dulu ya. Jadi cukuplah kematian menjadi penasihat yang baik. Jadi bagaimana tentang kematian? Penasihat yang dia adalah kematian. Ya. Nah, penasihat yang berbicara adalah Quran. Coba kita renungkan. Kita temui kawan atau siapa aja yang masih di dalam ruangan rumah, mayat masih tertelentang. Coba kita renungkan sekilas ya, dengan pandangan Allah. Nah, bertemu pun karena Allah, berpisah pun karena Allah. Dengan mayat gimana? Begitu juga kita.
Ya, bertemu dengan mayat karena Allah juga itu. Nah, jadi renungkanlah, bisa enggak si mayat yang masih terlentang di muka kita itu, walaupun dia udah bangkai, boleh kita cium kok. Ya, tandanya kita sayang. Karena kita ada terpercikan sayang Allah. Jadi renungkanlah kematian menjadi penasihat yang diam, yang berbicara karena sepasang ini. Jadi setiap ciptaan Allah namanya makhluk itu sepasang-pasang. Jadi dalam hal ini Bu ya, atau yang lainnya di Komal itu sepasang. Jadi penasihat berbicara adalah Al-Quran. Baca-baca itu Al-Quran. Ya, jangan lupa berzikir, dikembalikan kepada yang tadi. Itu setiap turun naik nafas kita mesti berzikir, baik orang ramai, baik tidak ada orang, ya, baik beruzlah, baik sesudah salat. Zikir itu nggak ada putus-putusnya. Nah, kata lain zikir bagi kita, ya, zikir itu mengingat itu berbicara itu toki-toki bahasa radio orari itu. Toki-toki speaking, omong-omong berkata-kata. Nah itu nanti Allah akan masukkan sendiri kita dengan mengingat Allah. Ya, dengan mengingat Allah, saya tidak berayak lagi, hati menjadi tenang. Mudah-mudahan kita dapat ketenangan di dalam tadi ya Bu ya. Ya Tuhan nafsu mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagi saya Bu ya sekilas, ya itu mengenal diri saya tuh pertama kali Bu ya macam Bu ya lah orang tua. Saya pun begitu juga Bu ya. Kalau orang tua saya ada tingkat-tingkat wali, tingkat khalifah, tingkat guru, tingkat apa Bu ya. Saya kalau di Komal heran saya Bu ya, yang saya tanyakan. Setiap ada yang di Komal, kenapa ada orang menilai saya nih Bu ya, yang mengatakan yang mengatakan kiai, yang mengatakan wali, yang mengatakan guru, yang mengatakan murid, itu tidak dibuat-buat cerita Bu ya. Ada saja komentar orang, tapi saya tetap bantah Bu ya. Saya bukan guru, bukan murid, bukan kiai, bukan Nah, jadi itu pertanyaannya Bu ya. Berangkai dulu sedikit Bu ya, tentang kita bernarasi. Kita bawa yang kepada sepasang lagi Bu ya. Tapi saya tidak jauh ini. Saya cerita saya yang sepasang-sepasang saja Bu ya. Yang sepasang itu apa? Iman, Islam, tauhid, makrifat. Hawa, nafsu, dunia, setan. Jadi kalau orang bercerita sekarang makrifat Bu ya, kalau orang bercerita yang sepasang, laki-laki perempuan. Bumi dan langit, laut darat. Kalau saya yang nak apa ini Bu ya. Tapi tidak saya narasikan sini. Iman, Islam, tauhid, makrifat, pasangannya hawa, nafsu, dunia, setan. Nah, kejadian yang sepasang lagi Bu ya terakhir itu fajar. Ya, fajar itu menandakan masuk waktu subuh, dinamakan fajar sidik. Di waktu setelah habis fajar sidik timbul fajar kadzib. Apa itu fajar sidik? Fajar jujur. Pergi kita keluar rumah nanti kalau dilaksanakan sami'na wa ata'na, itu nampak fajar sidik. Apa ciri-ciri? Apa tanda-tanda? Apa itu ayat-ayatnya fajar sidik? Untuk terang ya, melintangnya cahaya putih dari utara ke selatan. Itu sidik. Setelah tidak berapa lama waktu subuh menyusul lagi fajar kadzib. Fajar itu pembohong. Jadi waktu itu telah batal kita mengerjakan salat subuh, kecuali kita tidur pukul 11 bisa kita kerjakan subuh. Ya, jadi setelah fajar kadzib itu apa ciri-ciri, apa tanda-tanda dan apa ayat-ayatnya? Melintangnya cahaya putih dari timur ke barat. Nah, kita perhatikan itu. Kalau tidak jumpa, bagi aki-aki atau ukti-ukti atau ikhwan-ikhwan, berjumpa dengan saya, nanti saya tunjukkan kita sama-sama bangun subuh ya. Setelah fajar kadzib hilang, itu bukan rembang sore lagi, timbullah di ufuk barat itu namanya fajar menyingsing, warnanya merah. Setelah fajar menyingsing, barulah timbul matahari terbit. Matahari terbenam itu ditandai dengan rembang sore. Waktu asar habis tuh, kalau kita lihat warna merah di atas, itu habis tuh waktu asar. Tapi saya tidak nyanyi lah Bu ya, matahari terbenam Ibu ya. Matahari itu tidak terbenam, dia berputar pada garis tetap. Buka surat Yasin. Demikianlah Bu ya, senang hati saya malam ini. Saya tetap akan ingatkan
yang di dalam Kamal Buya pada pukul sekian-sekian, ya Allah sehatkanlah mereka, ya Allah, ya Allah, ya jagalah kesehatannya karena Engkau tidak karena Engkau yang jagalah kesehatan kami dengan kalimatnya nanti asma Allah Muhaimin, Allah Maha Memelihara dan Allah Maha Menjaga dari awal sampai akhir, dari zahir sampai batin. Beri maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan saudaraku Abah Rahman, ada yang ingin bertanya atau bernarasi, silakan. Abah Rahman. Atau kalau ada yang ditanyakan sama saya, Buya, sambilkan. Kalau ada yang ditanyakan sama Buya tentang narasi tadi, boleh. Ya, silakan Abah Rahman mau bertanya atau bernarasi, silakan Abah Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Man, ini tadi membahas keturunan itu tak baik karena ada yang bertanya tadi di mana belajar, di mana apa belajar atau apa, siapa keturunan atau apa. Itu ada nasab, ada hasab. Ada nasab, ada hasab. Tidak pantas kita mengatakan siapa diri kita di Komal ini, tidak pantas. Dan Rasulullah juga. Alhamdulillah, saya typing tadi, Bu, ya. Saya typing tadi, ya. Rasulullah untuk menceritakan keturunan-keturunan yang berbangga dengan keturunan itu tidak boleh. Maka saya tidak pernah membuka keturunan-keturunan siapa, apa siapa, tidak boleh itu. Masalah-masalah pribadi jangan ditanyakan di sini. Ada yang Saudara, silakan saudaraku Dinda SMP, silakan. Sedikit menambahkan, Bu, ya. Mantap. Robin nasabihim zahabat barakatuhum. Siapapun orang ketika mengandalkan nasab dan keturunannya, berbangga-bangga dengan nasab dan keturunannya, maka sungguh hilanglah keberkahan ilmu baginya. Udah, Betul. Betul itu. Alhamdulillah. Ya. Adakah yang lain mau bertanya atau bernarasi? Silakan. Saudaraku inisial A, ada mau bertanya? Silakan. Iya ya Bu ya, ini kan tadi ada cerita tentang kematian ini Bu ya. Nah, bercerita tentang kematian, bagaimanakah perjalanannya itu untuk kematian itu? Ya, perjalanan itu tanda-tanda pada kematian kita itu ada. Yang pertama, kepada mata kita itu sudah tidak ada lagi bercahaya, mata kita cermin itu hilang mata cahaya di mata kita itu. Itu tandanya. Yang kedua, kita melihat matahari itu sudah tidak perih lagi mata kita. Itu dekat-dekat kematian kepada jasad kita itu. Apalagi nanti pada hidung kita. Di saat kita melihat hidung kita kan nampak ujungnya itu. Apabila sudah tidak nampak lagi ujungnya itu, sudah dekat meninggal kita itu. Itu tanda-tandanya itu. Belum lagi di telinga, belum lagi di telapak kaki, belum lagi di sulbi, belum lagi di tulang punggung. Banyak itu saudaraku. Tanda-tanda kematian tadi itu menuju perjalanan pulang tadi itu. Banyak itu. Begitu saudaraku inisial A ya. Waalaikumsalam yang telah. Waalaikumsalam. Sebelum ini saya selalu nampak huruf alif dalam diri. Ini tiada lagi apa maksudnya? Tidak apa-apa saudaraku. Itu nanti amalan-amalia daripada batinia itu akan hilang dengan sendirinya itu. Ada amalia batinia, kebatinan, ada daripada kerohanian yang ditinggalkan itu kebatinan. Maka hilang dia dengan sendirinya. Itu tidak apa-apa digantikan dengan lebih baik itu nanti. Allah sendiri yang menggantikannya. Begitu Bapak Man ya. Ya baik,
Di sini sudah hampir jam setengah 11. Kira lagi apa? Kita ada masa besok kita silaturahmi kembali, dan saya ucapkan terima kasih kepada Dinda Tri, Ababik, saudaraku inisial A, saudaraku Kai, Bapak Abah, Rahman, Bapak Safara, Bapak Iqbal, Mama Nini, Bapak-bapak, bunda-bunda di bawah, saudara serta saudariku yang di bawah. Berikanlah kami kemaafan yang di atas ini bila mana ada bernarasi yang tidak berkenan, sengaja apapun tidak, karena kami ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kami banyak belajar daripada suatu kesilapan menuju kebaikan di atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidaklah berilmu, Allah lah yang maha berilmu. Dengan itu diberitahu kepada kita agar kita mengetahui cara baik solat, tata bicara dengan baik. Siapa itu tahu kita hak dan yang batil, tahu kita yang mana yang khalik, yang mana yang makhluk. Nah, dengan tahu tadi itulah sebagaimana itu adalah bentuk bahwasanya Allah maha mengetahui. Dengan hal itu pula Saya paling dulu, Buya, tetap saya paling dulu berucap, saya paling dulu di Komal memaafkan Buya. Alhamdulillah. dan begitu juga saya sebagai host, sekiranya ada yang disampaikan tidak berkenan, berikanlah kemaafan, dan juga begitu sekiranya ada saudara kita yang naik karena komal penuh dan juga ada sesuatu pertanyaan yang belum terjawab, berikanlah saya kemaafan, dan saya banyak belajar daripada sesuatu kesilapan juga. Bila mana ada masa, insya Allah kita akan silaturahmi kembali ya. Dengan hal itu diucapkan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.